Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Wempi Martin Rofla Fangka dengan NIM 2501541062. Nah, saya di sini berjurusan Prodi Sastra Inggris dan saat ini sedang mempresentasikan matkul Natural Science atau ilmu kealaman dasar. Nah, pada saat ini saya akan mengangkat topik dari topik 1 sampai 7 dan saya memilih topik 5 yaitu alam semesta dan tata surya. Oke, jadi kita tahu bahwa alam semesta itu adalah keseluruhan dari semuanya, termasuk planet, bintang dan juga galaksi. Jadi kita masuk di galaksi ya. Oke, galaksi kita itu namanya Milky Way atau Bima Sakti dalam bahasa Indonesianya. Nah, galaksi kita itu berisi ribuan hingga ratusan atau mungkin miliaran bintang. Dan kita adalah salah satu titik kecilnya. Oke, kalian tahu nggak kalau di pusat galaksi kita ini ada lubang hitam supermasif yang namanya Sagittarius A. Dan juga salah satu fun fact-nya adalah galaksi tetangga kita yaitu Andromeda itu tidak lama lagi akan bertabrakan dengan galaksi Bima Sakti kita. Tapi mungkin membutuhkan waktu sekitar beratus-ratus atau bermiliaran tahun hingga hal itu terjadi. Oke, masuk di tata surya kita nih. Nah, tahu nggak kalau dulu tata surya kita itu bukan cuma 8 planet loh, tapi ada 9. Namanya itu adalah Pluto. Tapi karena Pluto tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah planet, jadi kita tendang keluar dari tata surya kita. Atau dalam sini perplanetan begitu. Nah, planet-planet ini ada 8 yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian masuk di bumi. Bumi ini adalah rumah kita. Di sana kita tinggal, atau ini kalian bisa lihat nih. Ini adalah bumi nih. Dan kemudian di situ juga kita berasal. Bumi itu ada 5 lapisannya, yaitu ada inti bumi, ada selimut atau mantel bumi, ada kerak bumi, kemudian ada hidrosfer atau lapisan air yaitu seperti ini, laut, ada danau juga dan juga ada sungai, dan yang terakhir adalah atmosfer yang di atas itu. Oke, kemudian kita masuk lebih mendetail lagi yaitu gravitasi. Kalian tahu nggak kalau ini pasang surut ini dipengaruhi oleh gravitasi, bukan gravitasi bumi ya, tapi gravitasi bulan. Nah, oleh karena itu saya akan menutup segmen materi ini dan akan mengangkat segmen case based learning dengan topik bulan dalang dibalik pasang dan surut air laut di planet bumi. Oke, kita masuk di segmen kedua kita yaitu case based learning atau studi kasus dengan topik bulan dalang dibalik pasang surut air laut di bumi. Oke, pertama kita masuk di latar belakang. Latar belakang kita di sini adalah mengenai pasang surut adalah fenomena alam yang sangat sering terjadi di bumi, bahkan setiap hari ya, benar. Dan dia itu siklusnya itu terjadi dari malam ke pagi atau dari pagi ke malam. Nah, apa nih pasang surut ini sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Kehidupannya itu menguntungkan bagi manusia dan bagi alam. Nah, menguntungkan di sini itu adalah manusia dulu ya. Menguntungkan manusia dalam pelayaran seperti saat memancing, atau ketika ingin berlayar, atau ketika mau ternak ikan begitu. Dan untuk bagi alam seperti menguntungkan dan memelihara ekosistem yang ada di pesisir seperti pohon-pohon atau ikan-ikan yang ada di perairan dangkal. Kemudian kita lihat dulu bulan adalah pemicu dari pasang surut itu. Meskipun ada sedikit gravitasi dari matahari, tapi tetap pemicu utamanya adalah dari bulan. Nah, bulan ketika rotasi itu memicu air yang ada di bumi itu untuk saling tarik menarik karena bulan juga memiliki gravitasi sehingga terjadi pasang dan surut. Nah, kita bisa lihat kan contohnya seperti ketika bulan purnama atau ketika akhir bulan begitu, ketika bulan sedang tidak ada, terjadi pasang surut yang ada di air seperti airnya meninggi. Tapi kak. Oke, interupsi. Tapi kak, pas akhir bulan kok malah duit aku yang menipis ya? Itu mungkin adalah bagian dari hidup sebagai anak kos. Jadi seperti itu ya, pasang surut air dipengaruhi oleh bulan. Tapi kalian tahu nggak kalau sebenarnya itu ada masalah-masalah atau seperti kejahatan yang terselubung begitu dari pasang surut ini.
Nah, kita akan membahasnya di bagian perumusan masalah. Oke, perumusan masalahnya adalah apa saja dampak buruknya bagi kehidupan manusia, aktivitas manusia, dan bagi kehidupan yang ada di pesisir. Nah, contohnya seperti kita ambil ya, masalahnya seperti erosi atau banjir bandang, banjir rob begitu, atau biasa kita sebut sebagai pasang tinggi. Dan Terus kalau erosi disebabkan oleh karena apa, Kak? oke, erosi itu disebabkan karena pasang surut yang sedang tinggi-tingginya, sehingga dia mengikis garis-garis pantai, sehingga pantai yang mungkin dulunya dia punya garisnya itu panjang, tapi mulai dikikis-kikis perlahan-perlahan oleh ombak-ombak yang ada di sekitar pantai akibat pasang surut, sehingga garisnya itu mulai menipis dan ya termakan seperti itu akibat dari erosi. Setipis dompet aku pas akhir bulan ya, Kak? Sangat relatable sekali ya. Kemudian kita akan membahas masalah-masalah seperti itu di bagian resolusi. Baiklah, kita masuk di pembahasan resolusi. Pembahasan resolusi di sini berfokus pada kedua masalah tadi, yaitu banjir bandang atau pasang tinggi atau banjir rob, dan kemudian ada erosi yang mengikis garis pantai sehingga pantainya berkurang. Oke, kita masuk di resolusi pertama bagi banjir tinggi, yaitu penyuluhan masyarakat. Nah, penyuluhan apa yang harus kita lakukan pada masyarakat? Yaitu pentingnya menjaga alam sekitar, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga-jaga ketika ada gejala-gejala seperti akan terjadi banjir. Dan yang kemudian kedua adalah drainase. Misalnya terjadi banjir, kita punya cara agar banjirnya itu tidak bertahan lama, yaitu drainase untuk meminimalkan banjir yang lebih banyak lagi. Kemudian kita masuk di erosi. Penyelesaian untuk erosi atau resolusinya adalah menanam pohon bakau atau mangrove di sekitar pantai agar menjadi pemecah ombak alami. Dan kemudian tentunya kita harus memelihara mereka agar tidak mudah mati dan hancur oleh ombak-ombak yang datang. Kemudian kita bisa memasang pemecah ombak atau pagar air di tempat yang rentan terkena efek pasang surut, tapi efek pasang surut yang ekstrim, sehingga tidak mengurangi dampak erosi dan juga bisa meminimalkan terjadinya bencana. Baiklah, tibalah kita di bagian kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah fenomena pasang surut adalah fenomena yang biasa terjadi di bumi. Fenomena ini dipicu oleh gravitasi bulan yang menarik-narik air yang ada di laut, sehingga terjadinya siklus pasang surut. Siklusnya itu biasa terjadi dari pagi hingga malam atau malam hingga pagi. Nah, pasang surut ini memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif bagi alam dan juga manusia. Bagi manusia adalah bisa beternak hewan, bisa menjadi navigasi kapal, dan juga bisa menjadi teman di saat kita memancing. Kemudian positif bagi alamnya adalah dapat menjaga ekosistem yang ada di pesisir pantai dan juga menjaga ikan-ikan yang ada di perairan dangkal. Kemudian ada dampak negatifnya tentunya, yaitu bisa memicu banjir tinggi atau pasang tinggi dan juga erosi. Nah, kita bisa meminimalkan kedua bencana tersebut, memberi penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar bahwa pentingnya menjaga ekosistem dan juga lingkungan. Dan kita juga bisa menambahkan seperti pemecah ombak atau hutan-hutan mangrove agar bisa memecah ombak-ombak tinggi yang menghantam pesisir pantai. Dan juga tentunya penyuluhan itu kita berikan pertama agar mereka bisa menjaga pemecah ombak dan juga hutan-hutan mangrove-nya. Kemudian yang terpenting adalah wajiblah kita menjaga alam sekitar, karena alam ini adalah seperti pedang bermata dua. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, maka dia akan menyerang kita kembali. Dan juga yang terakhir adalah saran. Saran bagi kita semua adalah kita wajib menjaga alam sekitar. Alam sekitar ini diberikan kepada kita agar kita bisa mengolahnya dengan baik, dan juga agar kita bisa menikmatinya juga tentunya. Sehingga wajiblah kita menjaga alam dan juga memeliharanya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.